Dua Lipa itu kasih tanda lagi, kasih signal lagi ya, dia cerita, ya, "Ini masalahnya bukan pacaran nggak semua sama perempuan, pacarannya sama laki-laki juga," katanya si Dua Lipa ini ya. Wah serem ya. Maksudnya ada oh bukan, ini kan ilustrasi. Wah, kemarin bilang anaknya tadi ya, bilang apa lagi kemarin ya. Kacau sekali saudara nih ya, kasus-kasus ini makin simpang siur. Mengapa jadi simpang siur? Kamarudin ini geblek saudara, ya, nggak melihat esensial dari kasus ini, tapi malah asik ya. Wah, dikasih panggung jempol itu dung dung breng, Sarimi pergi ke pasar, makin dia pencuma, oh papa lu sirik, oh enggak saudara. Lihat ya, lihat ya, bahkan Denny Siregar pun bilang hati-hati sama lawyer ini. Jaya, doa kami, donasi kami, air mata kami selalu bersama dengan Anda semuanya. Haleluya, luar biasa. Hari ini tema kita masih menggigit, nyelekit, bikin kejang-kejang, kejar-kejar, kejet-kejet, saudara. Kasus Sambo dari LGBT sampai ke KM 50. Eng ing eng. Wah, luar biasa ya, luar biasa sekali. Nah, kita Dua Lipa itu kasih tanda lagi, kasih signal lagi ya, dia cerita, ya, "Ini masalahnya bukan pacaran nggak semua sama perempuan, pacarannya sama laki-laki juga," katanya si Dua Lipa ini ya. Wah serem ya. Maksudnya ada oh bukan, ini kan ilustrasi. Wah, kemarin bilang anaknya tadi ya, bilang apa lagi kemarin ya. Kacau sekali saudara nih ya, kasus-kasus ini makin simpang siur. Mengapa jadi simpang siur? Karena Anda kepo, Anda pengen tahu drama Korea, ya. Anda suka sekali dengan drama Korea, sehingga Anda nggak melihat esensialnya, ya. Anda nggak melihat ya betapa si lawyernya Kamarudin ini geblek saudara, ya. Nggak melihat esensial dari kasus ini. Tapi malah asik ya. Wah, dikasih panggung jempol itu dung dung breng, Sarimi pergi ke pasar, makin dia pencuma, oh papa lu sirik, oh enggak saudara. Lihat ya, lihat ya, bahkan Denny Siregar pun bilang hati-hati sama lawyer ini. Oh, Denny Siregar kan Batak juga kan? Denny Siregar pun bilang hati-hati sama lawyer ini loh. Cari panggung, hati-hati ya. Anda lihat Denny Siregar yang kemarin ya, yang kasus Sambo itu ya. Nah, bahkan ya, ini kita bukan saya setuju dengan Denny Siregar, enggak. Tetapi Denny Siregar setuju dengan saya, karena duluan kita live di sini, baru si Denny Siregar kan, membahas itu kan. Duluan kita ngomong, duluan kita kasih tahu dulu, baru si Denny Siregar ini kan. Jadi hati-hati saudara. Denny Siregar ini seorang wartawan ya, jadi saya kira saya tidak selalu sepakat dengan dia, tetapi kita juga harus mempertimbangkan, ya. Nggak main-main ya, nggak main-main. Sudah banyak yang bertanda tanya besar terhadap si Kamarudin ini ya. Ya, karena dia hanya melempar isu tanpa ada pertanggungjawaban, tanpa ada mau bagaimana. Dia hanya panggung, menggunakan panggung. Dan si Kamarudin ini jangan lupa cari dana, saudara. Ya, dia cari dana. Buat apa, saudara? Iya, karena dia butuh bekal kampanye, saudara, 2024. Dia nggak butuh menang, dia cuma butuh dana pemilu saja. Ya, hati-hati loh. Akhirnya Brigadir J ini nanti kasusnya akan dibenamkan dengan karu-karuan. Sudah dia ngerusak semuanya, ya. Dia bikin opini di masyarakat. Ini kayak dulu kan kasusnya KC kan, sudah dirusak semua, terus nggak bisa apa-apa dia.
Nah itu nanti hati-hati, yang dirugikan nanti keluarganya. Tapi apakah brigadir sini nggak salah? Kalau saya tetap bilang, ya ini ada andilnya. Semua bersalah, saudara. Nggak ada yang ujuk-ujuk sekonyong-konyong itu nggak ada. Nggak ada ya. Jadi kalau ada Gilbert kemarin ke tempatnya brigadir itu terlalu lebay, ya. Terlalu lebay, ya. Terlalu lebay, saudara. Gilbert ini memang hamba Tuhan pencari pansos ya. Hamba Tuhan pansos si Gilbert ini. Kalau ngeri saudara ya, ngeri saudara, ngeri. Tapi memang iya nih ya, yang kasusnya LGBT ini sekarang lagi heboh lagi, dinaikkan lagi. Ya, kasusnya LGBT ini dinaikkan lagi. Dan menjadi isu ya, banyak sudah mulai meliput, mengkait-kaitkan Sambo ini ada kasus LGBT. Tapi di awal itu udah pernah saya cetuskan ya. Jadi bisa saja ada kasus LGBT yang ditutupin. Tapi apakah karena kasus di kepolisian hil yang mustahil ya, nggak bisa saudara, bukan kasus di kepolisian saudara, nggak bisa. Apakah karena kasus nggak ada saudara ya, itu bukan kasus-kasus yang begituan ya. Tapi ada sesuatu yang lebih memalukan dari itu yang ditutupi saudara, atau seseorang yang ditutupin. Nah kalau kasusnya LGBT ya mungkin, tetapi LGBT itu mudah sekali dipatahkan. Tapi kan dulu kan kita pernah bahas ya, di hari pertama kita bahas Sambo ini ya, bahwa LGBT ini, para pelaku LGBT ini lebih sadis loh, ya. Di Indonesia ya, saya ceritain di Indonesia karena ditekan mereka. Kalau di Eropa enggak, saudara, nggak ditekan. Tapi di Indonesia karena kasus LGBT ini ditekan, maka para pelaku LGBT ini tindakannya lebih sadis, saudara. Kalau Anda di Eropa nggak akan ditekan, saudara. Pelaku LGBT free, mereka senang bebas. Tapi di negara-negara yang LGBT ditekan, mereka jadi posesif sekali. Karena cemburu, karena apa, bisa ruwet itu saudara urusannya. Nah, itu bisa ya. Nah, di awal dulu kita sudah pernah bahas kemungkinan-kemungkinannya. Tapi bagaimana kalau istrinya atau anaknya pelakunya? Bisa saudara. Justru itulah makanya dia mati-matian saudara. Mati-matian pertahankan itu. Bisa saudara. Tetapi apapun ya, kita harus ingat ya, arahnya mau kemana sih? Arahnya adalah mau menghantam semua jajaran orang-orang Kristen yang ada di Polri. Orang-orang minoritas yang ada di Polri mau diganti khilafah, kesempatan diberesin semua. Karena kroninya Sambo ini rata-rata orang Kristen. Ya, rata-rata orang Kristen, orang-orang minoritas kroninya Sambo ini. Nah, dihancurkan semua, saudara, dengan kasus-kasus seperti ini. Nah, orang nggak menyadari sampai ke sana. Si pengacara ini terlalu naif. Ya, dia berambisi ya untuk cari panggung, saudara. Udah gitu statementnya ngawur semua. Kemarin ya, sayang Pak Kiki masih belum bisa masuk ya. Saya lagi undang Pak Kiki ya, Pak Kiki untuk bisa masuk. Saya belum bisa masuk ya. Sama Pak Kiki sudah dikasih tahu. Itu bukan tipu menipu, bukan tutup menutup. Memang Sambo dari awal sudah bohongin, saudara. Sudah menutup menghilangkan jejak, yang lain itu di framing. Kecuali si Fahmi Alamsyah, dia yang bikin skenario buat Sambo. Dia yang bikin skenario-nya. Tetapi yang lain itu hanya mengikuti framing dari si Sambo. Ya, luar biasa ya. Dan itu mengerikan ya, mengerikan saudara, mengerikan sekali. Ketika kasus ini menjadi ngantem sana ngantem sini, orang-orang rakyat Indonesia menjadi makin bodoh, bukannya menjadi makin kritis. Lihat, makin bersorak-sorai dan makin senang dengan berita kacang goreng ini, saudara. Ya, kasus LGBT ini kan mulai naik semua kan, kita buka aja sekalian di sini. Menunjukkan bahwa Anda belum dewasa, orang Indonesia. Ya, kepo. Menunjukkan Anda belum matang. Menunjukkan Anda sebetulnya belum pantas punya negara sendiri. Tragis ya, di hari ulang tahun berdirinya negara Indonesia yang ke-77 tahun, ya usianya tua tapi mentalnya masih bocah tua nakal, saudara, masih bocil, masih bocah cilik.
ya kan? Menjadi tua itu pasti, ya, menjadi dewasa itu pilihan katanya sabdanya Nabi Emalt itu kan. Ya kan? Artinya Anda itu belum dewasa karena Anda suka mengkonsumsi yang kepo-kepo begini tanpa Anda mengerti ya dampak dan konsekuensi logis dari sebuah peristiwa. Lawyer-lawyernya cari panggung, saudara, tanpa dia mengerti dampaknya apa dengan cari panggungnya dia. Bukan berarti hak ditutup, nggak boleh. Pak Ponto buka sama Pak Ponto. Justru yang pertama kali jadi whistleblower kasus ini kan Pak Sulaiman Ponto. Lalu Susno Duwaji ngantem lagi kan. Nah, terakhir baru si Kamarudin itu, wah, dung breng, Sarimi pergi ke pasar, ya kan. Nah, sama Dani Siregar dikritik ya. Dani Siregar pun sudah curiga ini lawyernya lawyer cari panggung nih. Udah tahu dengan kasusnya KCJ gagal kok. Ya sudah tahu dia, nggak main-main saudara. Nah, sebentar ada lintas berita dulu ya. Harusnya hari ini kita mau bicara, tapi Pak Alvin minta hari Jumat ya. Hari Jumat nanti kita akan bicara masalah ini ya, masalah eh, orang Kristen murtadin yang dipersekusi di Langkat ya. Galarua dengan LQ Indonesia Law Firm kita akan berangkat ke sana, kita akan melakukan pendampingan, kita akan fight ya. Hari Jumat catat ya, kita nge-zoom di sini. Ibu Lisnora sudah masuk sini belum ya? Sama Bu Linda. Ibu Lis sudah masuk belum ya Ibu Lis ya? Sebentar saya cari Ibu Lis. Oh nih Ibu Lis sudah masuk nih. Kali Soy. Shalom, Pak Paul. Shalom. Hari Jumat ya kali ya live Zoom. Lalu langsung berangkat. Live Zoom kan malam kan. Sabtunya langsung berangkat. Atau bagaimana tuh? Enaknya bagaimana? Atau berangkat Zoom-nya dari sana? Tapi maunya Pak Alvin maunya kita interview Zoom dulu loh beliau, dan beliau bisanya hari besok atau Jumat. Masalahnya besok kan ada Pak Jenderal Tobing kita. Jangan ganggu acara beliau kita. Hah? Boleh. Tapi Senin mereka mau batalin itunya pernikahan agama itunya di gerejanya. Betul. Jadi katanya begitu hari Senin pengadilan akan membatalkan pemberkatan. Saya bingung juga itu kok pengadilan agama membatalkan pernikahan agama Kristen ya? Apa? Nggak bisa. Nggak boleh ya? Makanya besok Jumat kita persiapkan. Orangnya suruh persiapkan semua data-datanya, berkas-berkasnya. Terus dia dengan istrinya atau dengan ibunya atau siapa lah, pokoknya saksi-saksinya di situ. Terus nanti interview via Zoom dulu. Lalu timnya LQ berangkat ke sana. Ya kan, sekalian kita siapkan semuanya kan juga butuh dana kan, kita nggak mungkin gratisan begitu juga dong. Makanya kita juga harus membantu pendampingan, kita harus keluar duit juga kan. Oke Pak. Terus katanya Pak Santiamer udah dihubungin yang Galarua sana Pak, Stabat ya. Buat standby ya, buat standby melakukan pendampingan sementara ya. Betul. Mereka udah tadi Pak Santiamer udah minta alamat. Nah, pokoknya mereka siap Pak. Kebetulan kan ini ibunya single parent pula ya. Kasihan ya. Kasihan. Iya. Jadi kita pokoknya sudah fix. Pak Alvin sudah bersedia kirim tim ya. Nanti yang ke sana saya nggak tahu Pak Alvin atau saudara Adi ya nanti ya. Nanti kita ini Pak Adi atau Pak Alvin katanya. Pokoknya nanti ada tim ke sana. Ya mungkin satu pendampingan dari kita juga, siapa berangkat ke sana. Oke Pak, nanti bisa kita atur. Ya nanti itu kan biaya transportnya kan ditanggung Galarua nanti, saya udah bilang kan tadi kan. Nah, itu mesti dibicarain di grup, supaya nanti biayanya berapa semua, supaya ACC dulu kan. Ya betul. Sekarang kan. Memang sudah pernah diviralkan di channelnya Pak Pavel. Ya udah bagus. Nanti kita Jumat kita bikin interview, kita matangkan interview Zoom-nya. Ya betul. Pokoknya ibunya dan anaknya itu siap untuk masuk Zoom. Udah lengkap semua bukti-buktinya, foto-fotonya semua mereka udah lengkap. Tapi yang istrinya kan memang katanya disekap sama pihak keluarga
Nah itu yang mesti perempuan. bener loh, bahasa-bahasa begitu itu hati-hati loh. Oh gitu ya. Bener Nggak disekap, ngerti deh, Pak. disekap itu artinya bener-bener nggak boleh keluar dari rumah. Penyekapan, penyekapan itu tindakan pidana loh itu, nggak boleh loh. Ingat Kabarnya nggak sih dulu, begitu, dulu ada tapi satu orang nagih utang, lalu yang ditagih ini disekap di apartemen. oh, Oh, dituntut balik loh itu penyekapan itu nggak boleh loh itu. oh itu Itu udah makanya pidana nanti murni itu langsung kena itu. iya, makanya nanti kita kita perjelas lagi Pak, seperti apa Hmm. sebenarnya. Yang pasti ini anaknya nggak bisa ketemu sama istrinya gitu loh Pak. Mm-mm. Jadi itu Heeh. hari Jumat ya, kita fix untuk hari Jumat pengumuman sama saudara-saudara semua yang lain. Hari Jumat tunggu tanggal mainnya ya. Hari Jumat jaga tanggal mainnya Jumat jam 9 malam ya. Kasus penyekapan kasus ini ya, aniaya terhadap murtadin di Langkat ya, yang mereka Betul. mengintervensi, mereka mau membatalkan pernikahan orang Kristen ini ya. Nah, Ya, ini kita mau kirim pemberkatan orang ke nikahnya sana. mau dilakukan. Ya, kita mau Heeh. kirim orang Kristen ya. Ya, oke Pak, beres siap. Ya, oke. Kita lanjut lagi ya. Ini ada yang minta Zoom kita selalu sama ya, nggak berubah ya. Zoom kita selalu sama, nggak berubah.